Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Hakim Sumantri. Sebelum mulai saya mau minta maaf dulu. Jadi di PowerPoint ini memang kelihatan banyak banget slide yang ditampilin. Tapi di video ini saya nggak jelasin semua slide-nya satu persatu. Alasannya simpel, banyak slide cuma buat visual pendukung aja. Fokus tugas dari dosen itu sebenarnya cuma dua. Yang pertama yaitu jelaskan cara kerja algoritma routing by agreement di CapsNet, lalu kasih contoh implementasi kodenya. Jadi biar videonya nggak panjang dan muter-muter, saya langsung bahas bagian yang pentingnya aja. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Untuk pertama, introduction to CapsNet. Capsule network aim to capture hierarchical relationship in data, enhancing the understand of spatial feature. Itu overview. Untuk importance-nya, routing by agreement offers dynamic connection, allowing capsule to adjust based on shared information and policy agreement. Lalu untuk motivation-nya, this approach improve performance over traditional networks by ensuring consistent pose representation through iterative agreement. Yang intinya, capsule network atau CapsNet itu pengembangan dari CNN yang tujuannya biar model bisa nangkep hubungan antar bagian objek. Kalau CNN cuma lihat fitur kayak mata, hidung, garis, atau tepian, tapi CapsNet itu mencoba paham struktur. Jadi bukan cuma tahu ada mata, tapi CapsNet ngerti mata itu posisinya harus di atas hidung. Ukurannya gimana? Orientasinya kemana gitu. Nah, routing by agreement ini yang bikin CapsNet bisa sampai ke sana. Selanjutnya kita ke algoritmanya. Jadi routing by agreement itu bekerja dari kapsul level bawah ke kapsul level atas. Nah, pertama ada output vector. Each lower level capsule generates a vector that capture specific pose information essential for higher capsule. Nah, setiap kapsul bawah bikin prediksi pose untuk kapsul atas. Nah, weight matrix, the predicted pose incorporates weight matrix, transforming output vectors into estimate upper level capsule. Nah, caranya tuh output vector dari kapsul bawah dikali sama weight matrix untuk menghasilkan perkiraan pose untuk kapsul atas. Lalu, yang terakhir pose estimation. This process allows lower capsule to efficiently estimate how the pose of upper capsule should appear. Nah, jadi bisa dibilang kapsul bawah tuh ngasih opini. Kayak seperti menurut gue kapsul atas bentuknya kayak gini, memprediksi seperti itu. Nah, kita lanjut ke cara kerjanya. Oke, selanjutnya ada initialization, aggregation, dan scoping. Di sini untuk langkah pertama sudah pasti initialization terlebih dahulu. Untuk aggregation dan scoping ada di langkah selanjutnya, tapi di sini saya jelaskan secara singkat. Nah, initialization atau log prior values as zero ensure equal contribution for all capsule connection at the start. Jadi di awal semua routing dari kondisi semuanya netral. Nah, nilai koneksi kapsul bawah ke kapsul atas diset sama rata. Jadi nggak ada kapsul bawah yang langsung diutamakan. Untuk aggregation, the weight sum of prediction allows capsule to vote on representing the object in the higher level capsule. Di langkah ini membiarkan kapsul untuk membuat vote representing the object, jadi merepresentasikan objek tersebut untuk ke kapsul yang lebih tinggi. Lalu next selanjutnya di langkah swashing, kita melakukan normalize vector length antara 0 dan 1 agar probabilitasnya lebih akurat. Nah, kita lanjut ke next routing coefficient atau melakukan softmax routing coefficient. In this step, each routing coefficient is initialized to ensure equal contribution from all capsule. This accomplished by setting the log prior for all connection, facilitating a balanced start. The routing coefficient are then computed using the softmax function, ensuring that they reflect equal probabilities, allow each capsule to influence the prediction equally at this initial stage. Intinya dari koneksi itu di softmax buat jadi routing coefficient. Nah, ini nunjukin seberapa besar perhatian kapsul bawah ke kapsul atas, tapi di awal nilainya sama semua karena belum ada kesepakatan. Nah, langkah selanjutnya itu voting atau aggregation of votes in routing. This section explore the voting mechanism among capsules, where lower capsule contribute to the upper capsule prediction by aggregating their output effectively. Nah, intinya kapsul level bawah menyumbang prediksi ke kapsul atas lewat proses weighted sum. Kalau banyak kapsul bawah kasih prediksi yang mirip untuk satu kapsul atas, vote-nya menguat. Ini mirip seperti sistem demokrasi.
Makin banyak yang setuju, makin yakin kapsul atas itu aktif. Nah, setelah itu langkah squashing function yang tadi di awal dijelaskan. Nah, output squashing function, outputnya adalah kapsul atas hasil voting tadi discuss pakai fungsi squashing tersebut. Yang pertama dinormalis terlebih dahulu agar lengthnya, panjangnya memiliki range antara 0 dan 1. Tujuannya biar vektor panjangnya vektor normal. This purpose represent the probability of object present, enhancing model interpretability and performance. Nah, efisiensinya karena kita mau nilai panjang vektor nunjukin probabilitas keberadaan objek. Nah, squashing improve computational efficiency by ensuring that only significant pose information is retained. Nah, selanjutnya ada agreement and iterative routing atau iterasi. Nah, di sini ada agreement calculation, iterative refinement, lalu pose konsistensi. Intinya sistem ngecek tingkat kesepakatan terus. Cari ceknya pakai dot product antara predik kapsul bawah dan output kapsul atas. Kalau arahnya sejalan, artinya mereka setuju. Jadi koneksi mereka diperkuat. Kalau nggak relevan, koneksinya dilemahkan dengan melakukan agreement ini. The agreement is computed using the scalar product, reinforcing strong capsule alignment for accurate pose. Nah, setelah itu dilakukan iterasi. Semua proses ini nggak jalan sekali doang, biasanya diulang sekali sekitar 3 kali sampai kapsul bawah dan atas benar-benar sepakat posenya. Dan ini yang bikin kapsulnet bisa ngerti bentuk objek walaupun posisinya berubah. Nah, seperti pada layar, iterative refinement mulai dari, kalau diringkas ya, kapsul bawah prediksi pose, dihitung softmax untuk routing, lalu ke vote, lalu ke squash dan check agreement, lalu update koneksi. Ulang 3 kali itu routing by agreement, initialization, vote aggregation, agreement calculation, lalu iterative update. Nah, itu cara kerjanya dari initialization, vote aggregation, agreement calculation, iterative update, terus diulang sebanyak 3 kali. Di initialization, initial routing coefficient as set equally for all capsule connection, di set lagi, lalu melakukan prediksi untuk kapsul atas, lalu kita scalar product are computed to update routing coefficient based on alignment, non agreement, lalu di iterative update, diupdate kembali, the process repeats refining capsule output through multiple cycle of adjustment, diulangi lagi untuk menghasilkan apa yang kita inginkan. Di bagian ini saya jelasin secara singkat bagaimana kode routing by agreement bekerja. Jadi implementasinya dibuat dengan Python dan PyTorch. Kodenya terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama adalah fungsi squash. Squash ini menormalisasi panjang vektor output kapsul. Kalau vektornya besar, berarti kapsul yakin objek yang ada. Kalau kecil, objeknya nggak jelas. Fungsi ini dipakai untuk menjaga output setiap kapsul tetap stabil dan terkontrol. Bagian kedua adalah fungsi routing. Ini inti dari routing by agreement. Awalnya kita inisialisasi nilai koneksi antar kapsul dengan 0. Lalu softmax digunakan untuk menentukan bobot routing ke kapsul atas. Prediksi kapsul bawah digabung menggunakan weighted sum, lalu hasilnya di squash. Setelah itu dilakukan perhitungan agreement menggunakan dot product untuk memperkuat hubungan kapsul yang sepakat. Proses ini diulang beberapa iterasi sampai koneksi stabil. Tapi di sini saya akan melakukan 3 iterasi. Lalu bagian ketiga adalah kapsul transform yang mengubah kapsul bawah menjadi prediksi pose untuk kapsul atas menggunakan weight matrix. Ini sesuai konsep kapsul network, di mana kapsul punya transformasi khusus seperti sebelum memberi vote ke kapsul berikutnya. Nah, di akhir kode saya coba data random untuk uji coba, lalu dilakukan routing 3 kali. Hasilnya berupa vektor pose kapsul atas yang sudah melewati proses routing by agreement. Jadi kode ini menunjukkan secara jelas bagaimana teori routing tadi diterapkan dalam bentuk program. Oke, itu dia penjelasan singkatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.